Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan Pak Dapot sangat komprehensif dan sangat jelas. Saya selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang menaungi seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia mengecam keras segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagih atau debt collector. Di perusahaan pembiayaan ada dua jenis tenaga jasa penagih. Satu adalah internal jasa penagih atau kita kenal dengan internal debt collector atau external debt collector. Pada umumnya para debitur yang memang punya permasalahan untuk terlambat membayar, biasanya kita kunjungi terlebih dahulu atau kita telepon menggunakan internal debt collector. Nah, saya mengharapkan juga bahwa para debitur jika terjadi tunggakan dan segalanya sesegera mungkin sebelum disurati berkomunikasi. Intinya kan ini hanya komunikasi antara debitur dan kreditur. Kita tidak menginginkan kekerasan ini terjadi. Tadi sudah disampaikan bahwa debitur ini sebenarnya aset perusahaan pembiayaan. Hari ini tercatat 97% masyarakat Indonesia yang kredit sepeda motor dan mobil bayarnya lancar. 3% memang yang masih punya permasalahan, tapi saya yakin ini akan semakin turun. Kenapa? Pertama, karena OJK sekarang sudah menghubungkan seluruh pinjaman-pinjaman, baik pinjaman kecil, besar, dan menengah, ada yang namanya SLIK atau BI checking. Jadi para debitur juga diharapkan jangan sampai terkena BI checking karena hanya cicilan sepeda motor saja macet, nanti besok lusa kalau mau menikah nggak bisa cicil rumah, nggak bisa cicil motor, mobil, dan lain-lainnya. Nah, syarat-syarat daripada debt collector sendiri juga tadi sudah disampaikan Pak Dapot. Mereka tidak bisa serta-merta turun ke lapangan kalau nggak punya SIM, surat izin menagih, atau kita kenal sertifikasi, ya. Dan sertifikasi ini sebenarnya proses monitoring juga. Artinya apa? Pada saat mereka melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi pidana, si debt collector ini akan susah. Kenapa? Kita akan cabut dari asosiasi. SIM-nya kita akan cabut, kan juga di Polda juga ada SIM motor mobil, kalau dia melanggar terus dicabut gitu ya Pak Hengki. Kita akan cabut dan itu adalah hukuman yang paling akhir. Dan sekarang ini sudah ribuan debt collector yang sudah kita cabut karena melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Tindakan itu kita selalu sampaikan harus humanis. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syarat penarikan itu apa? Dan yang paling sedih dan saya malu sekali, ini sudah berulang kali terjadi Pak Hengki, bahwa saya sudah menyampaikan bahwa eksekusi itu harus disertai surat kuasa. Manakala surat kuasa itu satu orang yang diberikan kuasa, tadi disampaikan banyak 7 orang. Ini yang dan kawan-kawannya ini siapa? Ya, ini kan ada yang pasal pengeroyokannya jadi, yang tadinya mungkin perusahaan pembiayaannya benar, jadi dia tidak benar karena akhirnya mengarah kepada pidana, merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Ini yang terjadi. Jadi saya menghimbau dari pihak kreditur, teruskanlah SOP-nya harus jelas kepada karyawannya baik internal maupun eksternal, bahwa sudah kita pilih debiturnya, baik buruknya yang terjadi, haruslah juga menjalankan proses-proses eksekusi itu dengan benar yang ada diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang ada diatur oleh OJK dalam pasal 47 sampai 52 POJK 35. Itu semuanya sudah terus dengan terbuka dan siapapun bisa membacanya. Nah, harapan saya ke depannya adalah tidak akan terjadi lagi, dan ini akan menjadi awal daripada kejelasan. Kita duduk bersama di sini. Terima kasih kepada pihak Polda, Pak Hengki, Pak Truno dari Kabid Humas, bahwa kami dihadirkan di sini dan kami benar-benar mengecam keras perbuatan yang baru saja terjadi. Malu kami juga, dan kami garis lurus dengan kepolisian, baik Polda Metro maupun seluruh Polda yang ada di Indonesia. Saya yakin sama arahannya bahwa kita harus memerangi tindak-tindak kekerasan. Masalah hutang piutang perdata loh, bukan pidana. Pidana tadi terjadi kalau ada pengalihan, dijual di bawah tangan. Tapi masyarakat juga saya himbau, jangan pernah mau membeli kendaraan hanya dengan bermodalkan STNK. STNK itu kan semen surat tanda sudah membayar pajak, bukan kepemilikan. Kepemilikan itu adalah BPKB, yang sah BPKB.
Jadi debitur pun bisa juga akhirnya terkena pidana kalau akhirnya dia masuk misalnya membeli kendaraan di bawah tangan, akhirnya dia kena pasal 480. Ini yang mesti diketahui dari pihak debitur dan kreditur. Sekali lagi, tadi Pak Hengki menyampaikan bahwa debitur nggak usah takut. Tanyakan 4 surat-surat yang penting. Bawa nggak dia surat peringatan? Bawa nggak sertifikat jaminan fidusia? Apakah dia punya SIM, surat izin menagih dari SPPI? Dan dia punya surat kuasa nggak? Nah, kalau surat kuasanya dia 1 orang, yang datang 5 orang, tolak. Tolak. Anda sendiri. Kalau memang harus ada pembicaraan, ajak ke kantor polisi. Saya lihat di dalam video sudah benar si ibu. Dia mengajak ke kantor polisi, ya nggak mau si debt collectornya. Bahkan memaki-maki, itu perbuatan yang saya kecam keras bahwa ini tidak benar. Dan saya segera mungkin meminta kepada perusahaan pembiayaan, OJK juga tadi sudah menyampaikan, putus hubungan dengan perusahaan yang seperti itu. Karena kita tidak menginginkan itu. Kita di industri jasa keuangan ada aturan mainnya. Ada OJK, ada aturan main, ada POJK-nya, ada peraturan OJK-nya. Keras OJK akan melakukan tindak tegas kepada kami direktur dan komisaris. Bisa juga nanti dicopot, nggak bisa jadi direktur dan komisaris. Hukumannya, untuk Bapak Ibu sekalian tahu, kalau kami dilaporkan dan kami terus ada soal begini, kami tidak bisa bekerja lagi di industri keuangan. Minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun, sama dengan pidana Pak Hengki. Jadi kami pun ada hukumannya. Kami akan pasti berhati-hati, dan kejadian ini akan membuat kami harus menelaah diri dan memeriksa diri kembali kepada masing-masing perusahaan untuk selalu mengingatkan kepada tenaga jasa penagihnya bahwa tugas untuk melakukan penyelesaian kredit dengan baik itu eksekusi maupun dibayar oleh debitur ada caranya, tata caranya benar. Kita adalah orang, bukan penegak hukum yang mempunyai dan dilindungi oleh undang-undang. Tadi Pak Hengki katakan, kalau kita melakukan secara mandiri, secara tindakan itu secara hukum, artinya kita sudah melanggar undang-undang. Nah, jadi kita bisa kena tindak pidana. Jadi itu saja yang saya bisa ingin sampaikan, bahwa MK pun sudah tadi dijelaskan. MK menyampaikan bahwa eksekusi itu harus ada kesukarelaan dari debitur. Nah, jadi dalam hal ini kalau debiturnya masih ada, unitnya masih ada, kami siap mau ke pengadilan, mau kemanapun juga, karena mobilnya masih dipegang oleh debitur, betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang kita khawatir kalau debiturnya ada, unitnya sudah tidak ada, abu-abu. Yang ketiga, itu kan udah melanggar pidana kan kalau unitnya sudah dialihkan. Atau debiturnya tidak ada, unitnya ada sama orang lain, debiturnya udah keluar pulau nih. Nah, itu boleh dieksekusi, tapi pun kalaupun itu mau dieksekusi, jangan bikin keributan di masyarakat. Itu pesan dari saya. Kami sudah menyampaikan bahwa apapun bahwa itu terjadi pelanggaran, ada penegak hukumnya, dan kita tinggal bawa kepada polisi untuk menyampaikan, ini loh data-datanya ada di pihak ketiga, terjadi pasal 480. Polisi akan melakukan pemanggilan. Jadi clear bahwa semuanya ini, dan teman-teman media, rekan bisa juga melihat selama masa COVID 3 tahun berita seperti ini, saya merasa bahwa kita sudah berhasil dengan OJK melakukan restrukturisasi, rescheduling, diskon, pengurangan dan lain-lainnya, dan terjadi hari ini. Sedih banget, saya sedih, dan saya mohon maaf Pak ini terjadi, tapi yang saya yakini bahwa semua aturan sudah ada di OJK, di APPI maupun SPPI. Kita akan semakin menerapkan kode etik yang pastinya kita akan melakukan blacklist terhadap semua karyawan-karyawan yang melakukan tindak-tindakan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat, Bapak Ibu semua, debitur adalah aset perusahaan pembiayaan. Kalian bukan, karena yang menghidupi ekonomi Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi selalu ingat, bayarlah kredit dengan tepat waktu, karena kami pun pinjam duit sama bank. Dan bank pinjam duit sama siapa? Sama Bapak Ibu semua loh. Kita yang menabung di situ. Jadi kita harus saling menjaga dan mengingatkan kepada siapapun kalau yang nggak bayar kredit, takut nih kalau nggak dibayar, bank nggak dibayar, masyarakat penabung nggak dibayar. Jadi ini semua rantai uang, alur uang ini semuanya juga masyarakat juga yang pegang. Jadi kita sebenarnya mengelola dana masyarakat bersama. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Izin, saya Erika dari Harian Kompas. Untuk Polda atau Pak Hengki, terkait yang 7 untuk yang tersangka kasusnya Clara ini,
apakah ada satu debt collector yang resmi yang punya mengantongi sertifikat? Baik, yang pertama pertanyaannya akan dijawab Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Yang pertama, ini mungkin salah persepsi ya. Jadi tadi kami jelaskan ada 3 kelompok besar atau 3 kejadian dari aksi premanisme yang Polda Metro tangani. Jadi maksud kami bukan karena kemarin viral kemudian kita tindak preman, tidak. Sebelumnya 42 orang ini melakukan main hakim sendiri, mengakibatkan orang luka-luka dan sebagainya di depan petugas. Di depan petugas. Sudah kita tindak 42 orang, baru tahap 2 dan sebentar lagi sidang. 2 kelompok juga ini. Nah, yang 7 orang itu sama. Ini baru saja terjadi keributan antar 2 kelompok, meresahkan masyarakat, menggunakan alat-alat, merusak properti orang lain, ya, meresahkan masyarakat. Kita tangkap. Dan ini belum selesai. Ini komandan-komandannya nih, ketua kelompok-kelompok akan kita kejar juga nanti. Nah, yang terakhir dari kejadian kemarin yang debt collector itu yang beredar di media sosial kan 30 orang. Faktanya ya hasil pemeriksaan kami itu 7 orang. Ya, dari 7 orang ini kami konstruksikan semuanya adalah tersangka. Ya, yang kita bisa amankan 3 orang. Ya, yang memiliki sertifikat dan lain sebagainya hanya 1 orang. Nah, 4 orang masih kita kejar, termasuk yang viral, yang utama, yang baju garis-garis biru itu, ya, itu merupakan residivis yang kita sedang kejar sekarang. Tim kami sudah menyebar sekarang. Selanjutnya siapa? Ya. Ya, terima kasih. Terkait memang debt collector itu dua tekanan, target dan sebagainya, itu bukan berarti dia bisa melaksanakan semaunya asal targetnya bisa tercapai. Tetap dia harus melakukan langkah-langkah dari segi etika, tidak melakukan pelanggaran. Tetap itu yang harus tetap kita tegakkan, karena kalaupun dia melakukan yang misalnya dia tidak melakukan seperti kekerasan gini, dia melapor ke polisi, itu juga bisa selesai juga sebenarnya dengan baik-baik, itu selesai. Jadi nggak ada alasan bahwa target ketat sehingga bisa melakukan semaunya aja. Mungkin dari kami itu. Terima kasih. Pak Dir izin. Balik-balikan, suruh balikan. Siapa tadi? Pak Dir izin. Wildan Noviansa Pak dari Detikom, izin bertanya. Yang pertama soal duduk perkara Pak, sebetulnya Clara ini tuh betul-betul menunggak atau enggak sehingga berujung pada penarikan itu. Yang kedua, menambahkan soal pertanyaan Mbak Erika tadi yang tadi Pak Jir sebutkan hanya 1 orang yang mengantongi izin, ya boleh disebutkan Pak siapa yang mengantongi izin itu? Terima kasih banyak. Silakan secara teknis mungkin dari Subdit. Kasubit ya. Silakan. Mohon izin, benar. Jadi untuk yang pertama, untuk yang mengantongi sertifikasi tadi adalah atas nama Andre Pasal Besi. Ini yang Andre, ada yang di tengah. Ini yang mengantongi sertifikasi. Kemudian tadi pertanyaan kedua, untuk saudara Elizabeth Clara itu benar-benar melakukan tunggakan atau tidak. Jadi tidak. Jadi pembelian mobil tersebut sudah selesai, akan tetapi tanpa pengetahuan saudari Elizabeth Clara, BPKB-nya tersebut digadaikan. Jadi tanpa pengetahuan yang bersangkutan, ada sekelompok orang yang ingin melakukan penagihan, akan tetapi berujung kepada tindak pidana yang seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Dirkrim Demikian, terima kasih. Ya, Pak izin tanya, saya Isma dari iNews, apakah ada pelaporan balik nih dari pihak debt collector, karena kemarin kan tersiar kabar kalau keluarga Clara ini dia memalsukan surat-surat dan plat nomornya. Terima kasih. Sampai sekarang tidak ada laporan balik.
Tetapi seandainya laporan pun kita akan terima, kalau terkait plat nomor kita limpahkan ke lalu lintas. Kalau ada yang lain, kami akan periksa apakah ini merupakan delik atau tidak. Tapi melalui kesempatan ini saya ingin berpesan ya pada 4 orang ini yang preman berkedok debt collector itu. Kemarin kayaknya gagah sekali gitu ya, gagah serem ya. Sekarang kok lari terbirit-birit ya. Kemarin macan sekarang jadi kucing ya. Anggota kami sedang kejar semua itu ya. Ini tuh pelajaran kenapa saya harus berkata tegas seperti ini. Kami ingin menciptakan efek deterrence, efek jerah secara spesialis buat pelaku-pelaku ini yang dari belakang maupun yang belum tertangkap maupun secara generalis. Nggak ada preman-preman lagi yang beraksi di DKI Jakarta khususnya ya. Jadi pesan kami segera menyerahkan diri ataupun kami kejar, kalau melawan kami tindak lebih keras lagi sebagai pelajaran buat didik kami dalam rangka melaksanakan merespon keresahan masyarakat. Jadi jangan ada lagi tindakan seperti ini. Saya kira demikian, terima kasih. Satu lagi, Mas Tria. Pak Kabit, izin Tria dari Kompas.com menambahkan beberapa pertanyaan sudah ditanyakan tadi. Tadi kan dijelaskan kalau misalkan hanya satu yang memegang sertifikasi. Nah, apakah udah digali belum Pak untuk alasan dari si pemegang sertifikasi ini mengajak rekan-rekannya yang 6 orang lain untuk ikut serta dalam proses penagihan? Dan tadi juga dijelaskan sama Pak Kasubdit kalau misalkan ternyata BPKB atau surat kendaraan yang dimiliki oleh korban ini ternyata diam-diam digadaikan. Apakah itu juga pihak yang menggadaikan secara diam-diam juga akan diselidiki Pak pihaknya, dan apakah ada unsur pidana di sana? Kemudian ke OJK sih Pak, tadi kan dijelaskan kalau misalkan kalau perusahaan pembiayaan ini menjadi penanggung jawabnya gitu Pak kalau misalkan ada pelanggaran. Nah, sanksi terberat apabila memang ada perusahaan pembiayaan yang nakal gitu Pak, yang memang menugaskan karyawan eksternal untuk segera menagih utang dengan cara-cara yang kasar, sanksi terberat apakah sampai ke pencabutan izin usahanya Pak atau perusahaannya Pak? Terima kasih. Kasubdit boleh. Pertama Kasubdit dulu ya. Mohon izin Komandan. Jadi kami jawab untuk yang pertama kenapa mengajak teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan itu pemeriksaan mengatakan bahwa mengajak teman-teman untuk mempercepat. Jadi karena ketika sendiri tidak bisa dilaksanakan secara cepat, jadi mengajak teman-teman untuk yaitu tadi membuat kreditur merasa terancam sehingga bisa debitur merasa terancam sehingga menyerahkan kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya untuk masalah BPKB digadaikan oleh tanpa sepengetahuan Mbak Elizabeth, itu sedang didalami Pak, sedang didalami. Apakah nanti ada tindak pidana lain di dalam peristiwa tersebut, itu masih kita dalami terus. Terima kasih. Jadi kami tambahkan ya, pemeriksaan ini sifatnya berkesinambungan. Kita akan periksa sehingga nanti bulat kira-kira konstruksi pasal mana yang masuk terhadap peristiwa ini.